Pernah nggak sih kamu merasa ketinggalan dalam hidup? Apalagi waktu buka sosial media, melihat orang-orang yang kita kenal berkembang pesat dan sukses. Ada yang dapat pekerjaan di perusahaan besar, ada yang beli rumah, atau sesederhana merayakan pesta pernikahan. Sementara kamu hidupnya masih begitu-begitu saja. Hai, aku Nara, dan selamat datang di Seberkas Suara. Kalau kamu pernah merasa demikian, aku mau berbagi pengalamanku soal ini. Banyak yang bilang perasaan begini tuh bagian dari yang namanya quarter life crisis, dan memang biasanya dirasakan sama mereka yang dalam rentang umur 20-30 tahun. Dan jujur ya, menurutku dan banyak orang yang ku kenal, fase ini tuh paling berat dalam hidup manusia. Soalnya di rentang usia segini, kamu tuh bukan anak-anak atau remaja lagi, tapi dibilang dewasa penuh juga enggak. Makanya disebutnya dewasa muda. Jadi dewasa muda di Indonesia tuh nggak gampang. Soalnya di negara kita yang katanya religius ini, nyatanya penuh dengan standar yang kapitalis banget. Atau yang belakangan lagi ramenya disebut standar TikTok. Semuanya selalu kembali ke duit. Sebenarnya waktu aku masih dewasa muda juga ada standar yang mirip sama standar TikTok. Jadi waktu itu kami didikte bahwa orang tuh usia 20 harusnya lagi kuliah. Usia 25 tuh udah ada kerja tetap yang gajinya gede. Nah, usia 28 harus nikah dan punya keluarga sendiri paling lambat usia 35. Maksudnya keluarga sendiri tuh punya anak, punya rumah sendiri, jadi udah nggak kos atau kontrak lagi gitu. Nah, standar ini jadi tolak ukur sukses pada masa itu. Semakin muda kamu mencapai semua ini, semakin sukses kamu dilihat orang. Misalnya ya, kamu usia 25 udah punya rumah, udah punya istri, udah punya anak. Wah, itu kalau di tongkrongan dipuja-puja itu, dipanggil suhu lah. Dan dari yang kulihat seminggu terakhir ya, standar TikTok ini jauh lebih ekstrim sih. Sampai aku susah membayangkan betapa tertekannya mereka yang lagi dewasa muda sekarang. Ini jadi buat aku ingat 10 tahun lalu, malam-malam aku duduk sendiri di teras, merenungkan satu pertanyaan. Kenapa cara kita menjalani kehidupan itu selalu berfokus pada kesuksesan, sampai seringkali mengorbankan kebahagiaan? Kita sering berpikir, bahagianya nanti aja setelah sukses. Padahal bahagia sekarang juga penting. Lalu ya, di Indonesia juga kebanyakan orang dibesarkan untuk takut gagal, melihat kegagalan sebagai dosa besar. Sehingga selalu ada tekanan untuk menguasai dan sukses dalam hal apapun yang kita lakukan. Hasilnya, kebanyakan orang jadi enggan mencoba hal baru yang gak menjanjikan kesuksesan, atau yang di masa sekarang ini menjanjikan kesuksesan yang cepat. Mirisnya, setelah 10 tahun berlalu, dunia ternyata nggak banyak berubah jauh soal kesuksesan ini. Mungkin ada berubah, tapi ke arah yang lebih buruk. Waktu aku dewasa muda, seringkali ku dengar, kalau belum sukses sebelum usia 30 tahun, mending mati aja sana. Tapi coba dipikir lagi, apakah hidup harus melulu soal kesuksesan? Mungkin kita perlu mengatur ulang cara kita memandang kesuksesan. Apakah kamu benar-benar peduli soal mobil listrik atau rumah dengan kolam renang atau liburan ke Kapadosia ya? Ini benar nggak sih namanya? Yang banyak balon udaranya itu loh di Turki. Maksudnya kalau kamu liburan ke situ, kamu bahagia nggak? Kalau iya, bagus untuk kamu. Hanya saja kebanyakan orang yang ku kenal bahagianya tuh lebih sederhana, tapi mereka terlambat menyadarinya karena ya tadi mengikuti standar kesuksesan dan kebahagiaan orang lain. Belakangan aku sering melihat kenalan yang sukses tiba-tiba berhenti dari pekerjaan atau menjual bisnisnya, lalu memilih berkebun di rumah atau menjadi pelukis dadakan. Mirip mantan presiden kita itu, yang sebelumnya lagi. Waktu jadi presiden dia juga bikin album tuh. Mana muncul lagi di soal ujian? Pada akhirnya ya, walaupun dulu sering dibilang sama orang kalau nggak sukses sebelum usia 30 tahun itu sebaiknya mati saja, kenyataannya hidup nggak berakhir di usia 30. Ya selama kamu menjalani hidup sehat sih. Kalau kamu tiap hari tidur jam 3 pagi buat nonton YouTube, beda cerita. Minimal masuk angin sama asam lambung lah itu. Buat kamu yang masih dewasa muda, mungkin kamu nggak sadar, nggak peduli apapun latar belakangmu,
Kamu punya privilege khusus, yaitu kamu punya kesempatan untuk berubah pikiran, punya waktu untuk mencari yang benar-benar kamu inginkan, sesuatu yang kamu sanggup jalani sepanjang sisa hidup kamu, menemukan jenis kesuksesan yang paling sesuai dan membawa kebahagiaan buat kamu. Sebagai contoh ya, sukses buatku sendiri sih cukup klasik. Aku bisa datang ke rumah makan, pesan yang aku mau tanpa perlu periksa harganya dulu. Soalnya kadang lihat tempat makan yang menarik, udah masuk ke dalam, duduk, pas lihat daftar harganya, dompet teriak minta pulang. Air putih aja segelas 15.000. Sebelum aku mengakhiri ceritaku, aku ingin mengingatkan kalau segala pencapaian dan kebahagiaan kecil kamu hari ini akan tetap berarti 10 tahun lagi. Jadi bagi kamu yang masih dewasa muda, cobalah untuk menikmati setiap langkah perjalananmu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia.